Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, IPS 1, IPS 2, dan IPS 3, kelas 10 ya tentunya ya. Selamat datang di Mapel Sejarah Peminatan, materi yang ini materi yang kedua. Kita anggap saja materi yang kedua, karena pada materi sebelumnya kita bicara atau kita membahas tentang apa itu sejarah. Nah, pada materi ini yang akan saya sampaikan adalah ruang dan waktu serta perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Oke, di sini sudah dapat terlihat ya. Terlanjutkan. Nah, ruang dan waktu, apa sih yang disebut dengan ruang dan waktu? Nah, konsep ruang dalam sejarah itu kata kuncinya adalah tempat atau apa namanya? Where atau tempat di mana kejadian sejarah itu berlangsung. Ruang merupakan dimensi spasial ataupun tempat terjadinya sebuah peristiwa. Ada 3 ciri dari konsep ruang dalam sejarah. Yang pertama, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, merupakan tempat peristiwa sejarah berlangsung. Lalu ia juga tak akan terlepas oleh waktu, selalu berkaitan ruang dan waktu ini. Lalu yang ketiga, menitik beratkan pada lokasi peristiwa. Ya. Jadi kata kunci yang bisa kita ambil dari konsep ruang dalam sejarah itu adalah tempat. Tempat di mana sebuah peristiwa sejarah berlangsung. Ini mohon maaf ya karena make mouse jadi agak acak-acakan. Tapi semoga kalian bisa pahami dengan baik materi hari ini. Nah, jika tadi kita membahas tentang konsep ruang, sekarang kita bahas konsep waktu. Apa sih yang kemudian disebut sebagai waktu dalam sejarah itu? Nah, kalau ruang merupakan dimensi spasial, berbeda dengan waktu. Kalau waktu adalah dimensi temporal atau dimensi tempo, dimensi waktu. Nah, ciri-cirinya ada beberapa. Yang pertama, dimensi waktu ini merupakan masa lampau yang sudah terlewati, lalu masa lampau yang bersifat terbuka dan berkesinambungan atau terus-menerus berlangsung, tak berhenti karena apapun gitu ya. Lalu yang ketiga, masa lampau ini dapat digunakan juga sebagai pengambilan keputusan di masa depan. Ya, ini namanya pengalaman ya, karena dari pengalaman yang pernah kita alami, baik itu pengalaman buruk maupun pengalaman yang baik, itu akan menjadi salah satu uh, indikator dalam mengambil keputusan. Utamanya sih yang paling banyak digunakan, indikator yang paling banyak digunakan adalah pengalaman buruk di masa lampau. Karena pengalaman buruk itu biasanya akan masuk dan bertahan di alam bawah sadar. Yang keempat, berkaitan dengan 4 fase ini ya. Empat fase tersebut adalah berkembang, berkesinambung, lalu berulang, dan kemudian berubah. Ini yang terkait dengan konsep waktu dalam sejarah. Jika konsep ruang itu berkaitan dengan spasial atau tempat, maka konsep waktu atau dimensi temporal itu berkaitan dengan waktu kejadian. Kalau kalian ingat, itu di bahasa Indonesia kan ada namanya 5W plus 1H. Nah, kalau konsep ruang ini berkaitan dengan where, sedangkan konsep waktu ini berkaitan dengan when. Ya, seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Yang selanjutnya adalah perubahan dan keberlanjutan. Nah, tadi sebelumnya kita udah bahas kan tuh, apa itu konsep waktu? Nah, di dalam konsep waktu sendiri ada beberapa fase. Berkembang, lalu kemudian berkesinambung, lalu kemudian satu lagi tadi berulang dan kemudian berubah. Nah, ini perubahan dan keberlanjutan sejatinya masuk ke dalam konsep waktu dalam sejarah.
kita bahas ya. Pertama tentunya perubahan dalam sejarah. Nah, perubahan dalam sejarah ini adalah segala aspek kehidupan yang uh, berkaitan dengan manusia yang dimana ia terus bergerak dan berubah. Nah, lalu selanjutnya konsep keberlanjutan dalam sejarah. Keberlanjutan dalam sejarah adalah titik beratnya adalah proses bahwa kehidupan manusia itu adalah sebagai sebuah proses yang terus-menerus berlangsung dan berkembang dari masa lalu, kini, dan nanti, gitu ya. Jadi kalau konsep perubahan itu berkaitan dengan suatu hal yang berubah dari keadaan satu ke keadaan yang lain, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Sedangkan kalau keberlanjutan itu berkaitan dengan proses yang berlangsung. Nah, lanjut. Nah, ini adalah ilustrasi diagram yang sejatinya tujuannya ini mempermudah kalian dalam memahami apa itu keberlanjutan dan apa itu perubahan. Nah, ini kita bayangkan saja ya. Mungkin kehidupan manusia ketika dia di awal, lalu kemudian sampai di akhir hayatnya. Tentunya dalam proses ini kita akan melihat proses awal kehidupan sampai akhir kehidupan sebagai sebuah proses keberlanjutan karena ia menitik beratkan pada proses tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi keberlanjutan itu merupakan proses dari awal kehidupan sampai kemudian akhir kehidupan. Nah, tentunya kehidupan manusia tidak monoton dan tidak lurus seperti ini saja, tapi ada perubahan yang akan terjadi. Disitulah kemudian konsep perubahan dapat dipahami. Kadang manusia berada di atas, karena kadang dia berada di titik terendah dalam hidupnya, lalu kemudian ia bangkit, lalu jaya lagi dan muncul di atas, lalu kemudian jatuh lagi dan seterusnya. Ini merupakan diagram sederhana aja ya. Jadi keberlanjutan itu merupakan proses kehidupan manusia dari awal sampai akhir, di mana dalam keberlanjutan ini ada proses yang berkesinambung. Nah, dalam proses keberlanjutan ini juga ada yang namanya perubahan, karena hidup manusia seperti kita ketahui tidak monoton, seperti tidak flat, tidak datar. Makanya kemudian ada perubahan, kadang manusia di atas, kadang ia ada di bawah, dan seterusnya. Ini merupakan ilustrasinya. Oke, selanjutnya adalah faktor perubahan. Nah, dalam perubahan ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan, ya. Nah, faktor-faktor itu kemudian dibagi menjadi dua bagian. Faktor pertama merupakan faktor internal dan faktor kedua merupakan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar. Internal ini terbagi menjadi 4. Yang pertama perubahan penduduk, lalu kemudian penemuan baru, lalu konflik masyarakat, dan yang terakhir pemberontakan masyarakat. Kita jelaskan satu-satu. Sebuah faktor perubahan itu salah satunya dipengaruhi oleh perubahan penduduk. Nah, perubahan penduduk ini seperti apa? Mungkin contoh sederhananya adalah di mana pada masa penjajahan itu penduduk yang ada di Nusantara berubah. Orang-orang Belanda mulai masuk, orang-orang Eropa mulai masuk, sehingga kemudian ada namanya status kasta yang terjadi pada masa itu. Status kasta tersebut, kasta pertama atau kasta yang paling tinggi itu adalah orang Belanda, lalu kasta di bawahnya adalah orang Eropa, Perancis, Jerman, Inggris, dan seterusnya. Lalu kasta ketiga adalah masyarakat yang beretnis Cina dan orang-orang Arab. Lalu yang keempat dan yang terakhir ini adalah kasta yang paling bawah, yaitu kasta pribumi. Nah, tentunya kasta tersebut, perubahan penduduk tersebut, itu berkaitan dengan siapa yang berkuasa pada saat itu. Pada saat itu kita masih dalam masa penjajahan, sehingga kemudian ada
di bawah masyarakat yang lain. Lalu kemudian di sini adalah penemuan baru. Nah, salah satu yang paling sederhana yang bisa saya gambarkan adalah penemuan telepon. Saat ini kan sudah berkembang dengan banyak tipe telepon, handphone, dan seterusnya. Nah, pada masa sebelum ditemukannya telepon, manusia menggunakan surat, lalu burung, lalu apalagi pager dalam mengirim pesan. Ini merupakan salah satu perubahan dalam faktor internal. Lalu yang ketiga adalah konflik masyarakat. Konflik masyarakat ini biasanya akan membimbing kepada pemberontakan masyarakat. Nah, kedua ini juga menjadi faktor internal karena kemudian terjadinya dari dalam. Selanjutnya faktor eksternal. Ini ada 3. Yang pertama perubahan alam, lalu kemudian peperangan, lalu kemudian pengaruh kebudayaan bangsa lain. Nah, perubahan alam ini salah satunya adalah ketika Empu Sendok memindahkan kekuasaan Mataram kuno dari dekat Gunung Merapi menuju lebih ke selatan. Karena pada masa itu, jika terlalu dekat dengan Gunung Merapi, ini pusat kekuasaannya akan hancur. Karena dikhawatirkan akan tersapu oleh Gunung Merapi, letusan Gunung Merapi. Lalu kemudian peperangan. Nah, peperangan ini sejatinya banyak kita temui ya, dan contohnya peperangan yang berlangsung di mana tuh namanya? Peperangan yang berlangsung di Eropa salah satunya. Yang pada saat itu Jerman menyerbu Polandia sehingga kemudian orang-orang Polandia harus mengungsi dan kemudian harus berdiaspora ke berbagai negara. Nah, yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan lain. Ini yang paling sederhana mungkin. Yang pertama, budaya K-pop. Saya kira ini menjadi budaya populer pada masa ini. Ini untuk yang perempuan. Lalu kemudian ada namanya anime dari Jepang. Nah, dua kebudayaan ini kan berasal bukan dari negara kita, tapi kemudian bisa menjadi faktor perubahan. Perlahan-lahan mulai menggantikan budaya lokal. Seperti itu ya. Orang-orang mungkin lebih senang K-pop daripada gamelan kan. Lebih senang anime daripada kisah-kisah pada masa dahulu, cerita-cerita pada masa dahulu. Seperti itu ya. Kurang lebih itu sih yang bisa saya sampaikan. Ini sudah berakhir ya, sudah di akhir